Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma MSC dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan ke-30. Hari ini juga adalah Jumat pertama dan selamat untuk berdevosi pada hati Yesus yang Maha Kudus pada Jumat pertama dalam bulan November ini. Dan semoga Anda sekalian dalam devosi ini juga memperoleh kekuatan, kelimpahan rahmat dan berkat, terutama belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 6. Di sana dikisahkan tentang penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya lalu kalau terperosok ke dalam sumur, meskipun pada hari Sabat?" Dan mereka tidak sanggup membantahnya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam penyembuhan pada hari Sabat ini memang menjadi kesempatan yang dinanti-nanti oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk mempersalahkan Yesus, karena mereka menganggap bahwa Yesus melakukan suatu pekerjaan pada hari Sabat. Dengan penyembuhan ini adalah salah satu pekerjaan. Tapi mereka tidak tahu atau tidak paham tentang misi dari Yesus sendiri. Bahkan Yesus membungkam mereka dengan perkataan yang juga membuat mereka terjebak sendiri dengan pikiran mereka itu. Ya. Ketika mereka punya lembu atau keledai terperosok ke dalam sumur pada hari Sabat, mau tidak mau mereka harus menariknya kembali ke atas. Itu ada hal-hal yang terkait dengan pekerjaan hari Sabat pada hari Sabat memang tidak boleh dilakukan, tapi ketika ada orang sakit, ketika ada kecelakaan, atau ketika ada hal-hal yang seperti lembu atau keledai yang jatuh, yang terperosok ke dalam sumur misalnya, hal-hal semacam itu pasti diperhatikan atau dilakukan, ditarik kembali. Nah, di sini Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa hari Sabat itu adalah hari keselamatan. Hari untuk menyelamatkan orang. Dan karena itu, hari Sabat kemudian menjadi hari yang digenapi oleh Yesus sendiri. Dan bagi kita umat Kristiani, puncaknya pada hari kebangkitan Kristus, yaitu hari pertama minggu itu. Dan itulah hari keselamatan, hari penyelamatan kita. Maka mari juga kita pada hari kebangkitan Kristus itu menjadi kesempatan yang baik untuk merayakan syukur atas karya penyelamatan Allah bagi kita. Merayakan syukur dan bila perlu melakukan tindakan-tindakan untuk mengantar orang kepada keselamatan. Ibadah, tindakan syukur, tapi juga amal kasih menjadi karya baik untuk karya keselamatan itu. Semoga kita terus berusaha untuk menggunakan kesempatan pada hari Sabat, untuk pada hari Raya Kebangkitan Tuhan setiap hari Minggu, untuk merayakan syukur atas karya penyelamatan Allah dan juga melakukan tindakan-tindakan amal kasih yang mengantar orang kepada keselamatan itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas karya keselamatan yang kau nyatakan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu, terutama yang mengupayakan supaya kami semua mengalami keselamatan
kesejahteraan, kesegaran di dalam Dikau. Kuatkanlah kami senantiasa, terutama agar kami sanggup dan selalu bersyukur atas karya penyelamatan yang kami terima dari kemurahan-Mu ini. Dan juga buatlah kami agar menggunakan karya keselamatan ini, karya Roh Kudus yang Kau nyatakan kepada kami, untuk juga berbuat baik kepada siapapun, beramal kasih kepada siapapun, yang juga dapat mengantar orang lain kepada keselamatan. Kuatkan dan teguhkanlah kami, juga saudara-saudara kami yang sedang sakit atau tertimpa malapetaka dalam hidupnya, semoga mereka memperoleh peneguhan dan pemulihan di dalam Dikau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.